Sebentar ya. Udah lihat? Udah kelihatan nggak? Udah Bu. Baik ya. Mungkin yang tidak berbicara silakan bisa dimute ya. Oke, kita akan belajar sama-sama mengenai perubahan anatomi dan adaptasi fisiologis pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Ini tadi juga sudah dijawab ya, bahwa tadi ada perubahan pada sistem pencernaan, reproduksi dan payudara, kemudian perkemihan ya. Baik, kita lihat sama-sama ya. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Yang pertama ada sistem reproduksi tadi ya, sudah disebutkan ada perubahan di sistem reproduksi dan payudara. Pada sistem reproduksi, pada kehamilan itu terjadi perubahan pada ini, baik pada genitalia eksterna, genitalia interna, juga pada payudara. Apa saja yang berubah? Nah ini, uterus ya, di uterus pasti dia ada perubahan, pembesaran ya. Kenapa kok bisa berubah gitu? Karena ada peningkatan vaskularisasi dan dilatasi dari pembuluh darah, kemudian adanya hiperplasia dan hipertrofi, dan juga adanya perkembangan desidua atau zigot itu ya. Semakin besar usia kehamilan, dia juga akan semakin tumbuh dan berkembang, yang mengakibatkan uterus menjadi semakin besar. Nih, untuk uterus normal, beratnya itu hanya sekitar 30 gram. Jadi kecil ya, jadi kecil dia kalau normal tidak sedang hamil itu kecil. Sedangkan untuk uterus hamil, pada usia 40 minggu kehamilan dia menjadi 1000 gram atau 1 kilo ya besarnya. Kemudian ukurannya dari 7 sampai 7,5 cm kali 5,2 kali 2,5 bisa menjadi 20 cm. 20 cm, 5,2 sama 2,5. Kemudian bentuknya seperti buah alpukat atau buah pir ya, kalau yang biasa disebutkan dalam referensi, dan hanya sebesar telur ayam atau telur angsa. Sedangkan pada uterus yang hamil, nah dia pada saat 16 minggu saja dia sudah sebesar kepala bayi atau tinju orang dewasa ya. Jadi jelas-jelas ada perubahan pada alat-alat reproduksi, sistem reproduksi, terutama uterus. Nah, kemudian untuk tingginya, untuk tinggi pada usia kehamilan 16 minggu, itu dia berada di pertengahan pusat. Ya, kemudian 20 minggu dia di pinggir bawah pusat, 21 minggu dia di pinggir atas pusat. Nah, 24, aduh ini saya ada yang kelewatan ya. 24 minggu dia biasanya pas setinggi pusat. Ya, sebagai patokan kalau misalnya 24 minggu dia biasanya tinggi fundus uteri ada berada di pusat, pas di pusat ya. Kemudian ini 28, 32, 36 dan 40 ya, ini kalau 40 minggu kenapa dia malah lebih berada di bawah PX? Karena biasa dia sudah masuk ke dalam pintu atas panggul ya, sudah masuk ke pintu atas panggul, kepala bayi sudah mulai turun, makanya tinggi fundus uterinya juga semakin rendah. Kemudian ada cervix uteri. Nah, cervix uteri ini jaringan ikatnya pada cervix, dia lebih banyak dari jaringan otot yang hanya 10%. Pada saat estrogen meningkat, dia akan bertambah hipervaskularisasi, serta meningkatnya suplai darah, maka konsistensi serviks menjadi lunak. Ya, jadi pada awal-awal kehamilan itu biasanya serviks itu menjadi lunak yang disebut sebagai tanda Goodell. Kemudian peningkatan aliran darah uterus dan limfa mengakibatkan kongesti panggul dan udem, sehingga uterus, serviks, dan ismus melunak secara progresif dan serviks menjadi kebiruan. Pada postpartum, serviks menjadi berlipat-lipat dan tidak menutup ya pada awal-awal postpartum. Kemudian untuk vagina dan vulva,
Untuk vagina dan vulva ini juga terjadi hipervaskularisasi sehingga mengakibatkan vagina dan vulva itu berwarnanya lebih kebiru-biruan, ya, yang kita kenal sebagai tanda Chadwick. Kemudian pH sekresi vagina menjadi lebih asam, di mana keasamannya berubah dari 4 menjadi 6,5. Kemudian pada awal-awal kehamilan juga vagina dan vulva ini dia rentan terhadap adanya infeksi jamur. Dan untuk ovarium, sampai kehamilan 16 minggu, dia masih terdapat corpus luteum graviditas dengan diameter 3 cm yang memproduksi estrogen dan progesteron. Sedangkan nanti lebih dari 16 minggu, plasenta sudah terbentuk dan corpus luteum juga mengecil, sehingga produksi estrogen dan progesteron itu digantikan oleh plasenta produksinya. Kemudian ada payudara atau mame ya. Ini membesar dan tegang disebabkan hormon somatomammotropin, estrogen dan progesteron, di mana estrogen ini dia memengaruhi hipertrofi sistem salurannya, sedangkan progesteronnya ini menambah sel-sel asinus pada mame atau payudara. Kemudian glandula Montgomery-nya ini jelas menonjol pada permukaan areola mamae, dan pada usia kehamilan 12 minggu ke atas, dari putih susu dapat keluar cairan berwarna putih agak jernih yang disebut kolostrum. Ya, jadi kolostrum itu sudah terbentuk meskipun mungkin ada beberapa yang belum mengeluarkan ya. Jadi kadang akan berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, nanti setelah dia sudah melahirkan, kolostrum itu akan berwarna lebih kental dan warnanya lebih kuning. Itu banyak mengandung antibodi ya, antibodinya sangat banyak. Makanya kenapa kita jangan sampai membiarkan orang masih salah kaprah ya, bahwa susu yang pertama itu harus dibuang karena susu basi. Justru itu yang mengandung antibodi paling banyak ya. Kemudian dari sistem endokrin, ini ada yang pertama ada HCG, hormon chorionic gonadotropin. Dia akan meningkat 8 hari setelah ovulasi. Kemudian selama 6-8 minggu kehamilan, HCG mempertahankan korpus luteum untuk memproduksi estrogen dan progesteron, dan yang selanjutnya akan diambil oleh plasenta ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa nanti pada saat plasenta sudah mulai terbentuk dengan sempurna, maka tugas untuk memproduksi estrogen dan progesteron akan diambil alih oleh plasenta. Kemudian ada juga hormon plasenta laktogen, ini dihasilkan oleh plasenta pada kehamilan cukup bulan. Dan dia akan meningkat 10% dari produksi protein plasenta. Dia bersifat diabetogenik sehingga kebutuhan insulin wanita hamil akan naik. Kemudian ini prolaktin, ya prolaktin ini juga nanti dia kaitannya dengan menyusui ya, pada saat menyusui dia dan pada trimester 2 prolaktin yang disekresi oleh hipofisis janin merupakan perangsang pertumbuhan adrenalin janin yang penting. Kemudian ada estrogen. Jadi dalam suatu proses kehamilan, yaitu estrogen dan progesteron itu juga memegang peranan penting ya. Nah, ini salah satunya dia menyebabkan penebalan endometrium sehingga ovum yang dibuahi dapat tertanam. Kemudian dia juga menyebabkan hipertrofi dan hiperplasia otot uterus, hipertrofi dan hiperplasia jaringan payudara, termasuk sistem pembuluh atau pipa yang tadi menyebabkan ada tanda Chadwick, tanda Goodell, dan tanda Heger tadi ya. Nah, selain estrogen, tutup lagi. Selain estrogen tadi ada progesteron ya. Dia apa fungsinya? Ya, fungsinya antara lain dia mencegah, dia jadi mempertahankan kehamilan itu, mencegah terjadinya abortus ya, mencegah kontraksi rahim, menginduksi beberapa kekebalan tubuh untuk hasil konsepsi. Nah, nanti pada saat pada saat menjelang persalinan, dia yang akan membantu untuk terjadinya kontraksi untuk progesteronnya. Kemudian ini juga, ini Risa Dea, kenapa raise hand? Ada sesuatu yang mau ditanyakan? Mohon maaf, Bu, kepencet. Oh, oke. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya.
Nah, untuk sistem kekebalan atau imunitas, nah selama kehamilan dia tidak berubah ya, tidak berubah dengan khusus karena dia kemampuan untuk melintasi plasenta. Kemudian IgG merupakan komponen utama dari imunoglobulin janin in utero dan periode neonatal dini. Dia dapat menembus plasenta sehingga sistem imun janin bisa timbul secara dini. Nah, ini tadi ya sistem perkemihan tadi juga sudah disebutkan karena jadi sering kencing misalnya. Nah, pada TM1 ini kehamilan kandung kemih tertekan oleh uterus yang mulai membesar. Ya, jadi penyebabnya itu tadi. Kenapa kok ibu pada TM1 dan TM3 itu sering kencing? Ya, karena di awal-awal kehamilan uterus yang membesar itu dia mulai menekan kandung kemih sehingga ibu sering kencing. Nah, nanti pada trimester 3 kepala bayinya sudah mulai turun, kemudian juga uterusnya juga semakin besar. Nah, itu akan menyebabkan ibu juga sering kencing kembali. Ya. Nah, kenapa trimester kedua ibu jarang kencing? Ya, ini ada penjelasannya. Setelah trimester 2 kehamilan, uterus sudah keluar dari rongga pelvis. Sehingga jadi gejala sering kencingnya itu sudah jarang ya atau tidak dijumpai lagi. Nah, ini untuk sistem pernafasan, karena pembesaran uterus, terutama pada bulan-bulan terakhir kehamilan dan kebutuhan oksigen yang meningkat, kurang lebih 20% untuk metabolisme janin. Nah, biasanya karena memang di dalam rahim ibu, janin itu kan sudah mendesak kemana-mana ya, dia mendesak pernafasan, mendesak jantung, mendesak kemana-mana lah ya. Jadi selama posisi bayi itu masih mendesak ibu, dalam artian dia kepalanya belum turun ke bawah panggul, nah itu biasanya ibu akan mengalami dia susah bernafas, kayaknya kayak menggeh-menggeh, nafasnya akan lebih terasa dalam gitu ya, karena itu diafragmanya tidak dapat bergerak bebas, sehingga menyebabkan bagian toraks juga melebar ke sisi luar. Untuk frekuensi nafasnya bisa bertambah, mungkin yang tadinya 16 kali bisa menjadi 24 kali misalnya seperti itu. Kemudian untuk sistem pencernaan, ya tadi mual muntah. Mual muntah dia berarti kaitannya dengan sistem pencernaan. Karena apa? Ternyata ini karena pengaruh dari hormon estrogen. Ya. Kemudian otot-otot traktus digestivus menurun, motilitas seluruh traktus digestivus berkurang, sehingga makanannya lebih lama berada di usus. Ya, sebenarnya ini baik untuk reabsorpsi, tetapi kadang menyebabkan obstipasi atau konstipasi ya. Nah, kalau dia misalnya mual muntahnya kok sudah terlalu berlebihan, sampai dia nggak bisa masuk apa-apa, sampai dia lemas banget, sampai tidak bisa beraktivitas, nah itu sudah masuknya ke emesis atau hiperemesis gravidarum. Nah, kalau sudah hiperemesis gravidarum, ya berarti dia sudah merupakan suatu keadaan yang patologis ya, dan harus mendapatkan penanganan khusus. Minimal dia sudah mendapatkan cairan pengganti apa yang sudah dikeluarkan melalui infus. Kemudian sistem muskuloskeletalnya. Nah, pada ibu hamil mendekati TM3 ya, TM2, TM3, itu biasanya ibu hamil akan mengalami lordosis. Ya, lordosis tahu ya, ini kayak mas-masnya di sini, cuma ini masnya bergerak ya. Jadi dia kayak degek gitu ya. Yang mungkin tadinya ibunya berjalannya normal, tapi pada saat hamil dia akan tulang belakangnya itu akan lebih maju ke depan gini ya. Jadi kayak degek gitu ya. Dinamakan lordosis. Nah, kemudian untuk kardiovaskulernya pasti ya volume plasmanya meningkat. Kemudian akan terjadi hemodilusi. Makanya kenapa ibu-ibu hamil TM2 gitu, TM2 itu dia biasanya akan mengalami anemia. Ya. Kenapa? Karena itu ini dinamakan pengenceran darah atau hemodilusi. Nah, kenapa juga pada saat TM1 dan 3 kita harus cek HB? Ya, ini banyak yang lagi hujan ya. Di beberapa tempat hujan. Iya, Ibu, hujan, Bu. Ya, Bu, sini hujan deras. Ini
Ini kayaknya Semarang juga sebentar lagi akan hujan deras. Sudah gelap sekali soalnya. Oke. Ini ada perubahan kardiovaskuler dalam kehamilan ya. Jadi kenapa kalau misalnya trimester 3 itu akan lebih sulit bagi ibu hamil biasanya untuk bernafas atau untuk beraktivitas, baru aktivitas sedikit tuh kayaknya sudah menggeh-menggeh gitu ya. Itu karena memang adanya dia harus memompa darah lebih banyak. Kemudian untuk sistem integumen, nah ini kalau sistem integumen itu biasanya pada ibu hamil itu dia terjadi hiperpigmentasi ya, hiperpigmentasi di area-area tertentu, biasanya di wajah, mungkin yang bisa kita sebut dengan kloasma ya, kloasma gravidarum, kemudian pada perut, jadi kalau misalnya nggak hamil dia kayak ada semacam garis ya, semacam garis lurus gitu, kan linea alba ya, linea alba, alba itu kan berarti putih. Nah nanti pada saat hamil dia akan kayak garisnya akan lebih menghitam. Kemudian, nah kalau sudah menghitam itu dinamakan linea nigra. Kemudian kloasma mungkin di pipi atau di leher ya atau di bagian-bagian tertentu. Kemudian juga akan terjadi hiperpigmentasi di bagian areola mamae. Ya biasanya lebih menghitam gitu ya. Nah ini nanti bisa dibaca ya. Ini mohon maaf karena saya persiapannya kurang untuk membuat materi karena ini materi baru ya. Jadi mohon maaf kalau seadanya ya untuk PowerPoint-nya. Nah, untuk selama kehamilan ini terjadi peningkatan berat badan, idealnya itu 0,5 kilogram per minggu ya, idealnya 0,5 kilogram per minggu. Jadi kalau misalnya 1 bulan ya dia 2 kilo lah ya naiknya. Ini biasanya dimulai udah mulai TM2 pada saat ibu sudah mulai merasa enak makan ya dia sudah menerima kehamilannya, sudah merasakan nyaman, sudah merasakan senang dengan kehamilannya ya. Ini biasanya. Dan peningkatan berat badannya itu disebabkan oleh hasil konsepsi. Itu ada fetus, plasenta, likor ami atau air ketuban ya. Kemudian dari ibu itu ada uterusnya, kemudian ada mamainya yang membesar, volume darahnya meningkat, kemudian lemak, protein, dan adanya retensi air. Nah, idealnya kenaikan berat badan ini antara 6,5 sampai 16 kilo. 16,5. Cuma kalau sekarang itu kalau nggak salah dikatakan kenaikan berat badan normal itu lebih sama dengan 9 kilo. Kalau nggak salah. Jadi di atas 9 kilo ya baru dikatakan kenaikan berat badan yang normal. Nah ini kenaikan berat badan yang terlalu banyak ini dapat disebabkan retensi cairan yang sering dijumpai pada preeklamsi dan eklamsi. Dan ini dulu terjadi pada saya pada saat saya hamil anak pertama. Dalam 2 minggu saya naiknya 3 kilo. Tapi janin saya nggak naik. Ya, jadi curiga atau suspek terjadinya preeklamsi meskipun alhamdulillah tidak terjadi ya. Kemudian untuk peredaran darah ini dipengaruhi oleh faktor meningkatnya kebutuhan sirkulasi darah sehingga dapat memenuhi kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan dalam rahim. Kemudian terjadi hubungan langsung antara arteri dan vena pada sirkulasi retroplasenter dan ada pengaruh hormon progesteron dan estrogen. Jadi dua hormon ini paling berpengaruh pada saat kehamilan. Ya. Untuk sistem pernafasan, tadi juga di depan kayaknya sudah ada ya sistem pernafasan. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Sudah selesai untuk yang adaptasi fisiologis. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Mohon maaf, Ibu mau tanya.
Yang apa? Yang vagina itu tadi, Bu. Itu tadi kan pH-nya dari 4 menjadi 6,5. Tapi kalau kenaikan pH itu kan dari asam ke basa ya, Bu. Kalau Ya, enggak netral. Tadi yang benar seperti apa, Bu? oke. Terus ya. Oke, ada lagi? Sebentar, saya catat dulu ya, Mbak. Ada lagi? Mbak Khairunisa. Saya Bu izin bertanya, Oke. kan biasanya itu kalau ibu yang sedang hamil tuh beberapanya tuh ada yang udah asinya tuh udah mengeluarkan payudara tuh udah mengeluarkan asi sedangkan bayinya tuh belum lahir ya Bu ya. Itu kan dari hormon prolaktin ya Bu. Apakah ada faktor lain yang menyebabkan asinya tuh udah keluar saat hamil? Apakah faktor makanan atau faktor yang lainnya? Sedangkan kebalikannya juga Bu, apa yang terjadi saat bayinya tuh udah lahir tetapi asinya belum keluar Bu? Terima kasih. Oke. Oke, ada lagi? Oke, kalau belum ada, baik saya jawab ya. Tadi dari Mbak Khairunisa, pH menjadi asam. Dikatakan pH asam itu jika apa? pH kurang dari 7. Ya kan? Jadi kalau tadi memang ada kenaikan pH-nya dari 4,5 menjadi 6, memang dia akan bertambah menjadi asam. Yang tadinya 4,5 menjadi 6, misalnya seperti itu. Nah, dalam kondisi asam, itu akan lebih rentan untuk terjadinya infeksi atau iritasi ya. Dia lebih rentan terhadap serangan-serangan jamur, lebih mudah terinfeksi oleh jamur maupun bakteri pada ibu hamil. Jadi kenapa itu sebabnya kadang ibu hamil itu sering mengalami keputihan. Yaitu karena adanya perubahan dari hormon estrogen yang menyebabkan pH vagina itu menjadi lebih asam. Gitu. Mana tadi Mbak Khairunisa? Gitu Mbak Khairunisa, jadi dikatakan asam itu kan jika pH kurang dari 7. Kalau misalnya air itu kan dia pH-nya netral ya, 7. 7 itu dia netral. Kurang dari 7 itu dia dikatakan asam, lebih dari 7 dia dikatakan basa. Gitu? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Kemudian tadi dari Mbak Karimatul, bagaimana dengan seorang ibu hamil yang misalnya dia sebelum melahirkan bayinya dia sudah mengeluarkan kolostrum. Nah, itu kan tadi juga sudah dijelaskan di dalam slide ya, karena memang terbentuknya itu prolaktin itu terbentuk lebih dari 12 minggu ya. Dia sudah terbentuk pada usia kehamilan lebih dari 12 minggu. Jadi bisa saja memang dia sudah mengeluarkan ASI. Apakah seperti pola makanan, kemudian mungkin gaya hidup bisa berpengaruh terhadap itu? Bisa. Ya, jadi kan eh, ASI itu kan tidak semata-mata terbentuk hanya karena adanya hormon prolaktin tadi ya. Dia juga mungkin dia ada hormon prolaktinnya, tapi ternyata mungkin dia salurannya tidak ada, misalnya dia tidak mempunyai saluran ASINya, sehingga otomatis meskipun ASINya mungkin terbentuk, tapi dia tidak bisa mengeluarkan ASI, misalnya seperti itu. Kemudian dari faktor makanan, kalau memang dia selama hamil makanannya tidak bergizi, ya dalam artian yang tidak menunjang untuk tumbuh kembang janinnya, untuk menunjang perubahan-perubahan fisiologis yang ada dalam dirinya, ada kemungkinan meskipun setelah bayi lahir dia tidak bisa mengeluarkan kolostrumnya itu, meskipun mungkin terbentuk.
gitu. Jadi memang saya pernah punya teman gitu, dia katanya, aku sudah sampai makan macam-macam, segala macam, tapi sama sekali nggak bisa keluar. Sampai katanya dipaksakan di pumping itu yang keluar darah. Gitu. Tapi ketika dikonsulkan ke spesialis anak atau spesialis yang laktasi, ya beliau mengatakan, loh ini mungkin Anda mempunyai payudara tapi tidak mempunyai saluran untuk laktasinya. Jadi mungkin dia tidak mempunyai saluran laktasinya sehingga meskipun dia hamil, dia melahirkan yang seharusnya dia bisa menyusui bayinya sehingga tidak bisa karena memang tidak ada salurannya. Gitu. Kemudian untuk banyak sedikitnya kolostrumnya itu bagaimana? Itu tergantung juga dari tadi hormonnya ya, hormonnya hormon estrogen, progesteron, kemudian ada prolaktinnya tadi, kemudian endorfin, ya endorfin juga. Kalau ibunya dia merasa dia tidak bisa menerima bayinya, dia tidak bisa menerima kehamilannya, isinya dia stres terus, kepikiran kenapa sih mungkin pada kehamilan-kehamilan yang tidak diinginkan misalnya, ya ada kemungkinan juga tidak bisa keluar. Karena dari dirinya sendiri itu dia sudah tidak ada kemauan ya dalam artian aku nggak mau punya anak ini, aku nggak mau menyusui. Misalnya dia sudah mengafirmasinya itu afirmasi negatif, gitu loh. Makanya kenapa pada orang-orang yang menyusui itu dia lebih baik tidak mendengarkan komen-komen netizen gitu ya. Kadang kan ada yang alah wong susumu kecil ya kok iso nyusoni seperti itu. Alah anakmu kok cilik ya mesti asimu kira apik ngono, kira sambok susune lak wis gitu. Kadang ada yang seperti itu. Nah, semakin dia mendengarkan hal-hal yang seperti itu, yang semakin membuat dia down, semakin membuat dia stres. Nah, itu akan sangat berpengaruh kepada asinya. Gitu. Jadi kalau untuk ibu menyusui itu dia harus happy. Harus happy, nggak peduli dia mau gendut lah, mau apa, yang penting asinya lancar gitu ya. Dan harus ini bertekad baja. Jadi kadang kan misalnya ada yang serumah dengan orang tuanya atau mungkin dengan mertuanya yang zaman dulu mungkin tidak menyusui eksklusif misalnya seperti itu, dia pasti akan mendapat tekanan-tekanan seperti itu. Ya, dulu saya pas anak pertama mungkin saya dalam manajemen laktasinya masih tidak baik ya, dalam artian selama cuti itu saya nggak bisa menyimpan ASI ya, karena anak saya yang pertama tuh cowok dan saya merasa dia itu nyusunya tuh kuat banget. Jadi kadang satu payudara sudah habis, pindah ke payudara lain tuh masih kayak pengen ngenyot aja. Jadi saya kayak merasa, duh ini ASIku sebenarnya nggak cukup nggak ya? Tapi saya kekeh meskipun banyak yang bilang udahlah itu dikasih aja gini-gini. Tapi saya kekeh, alhamdulillah sampai 6 bulan terlewati, berat badannya bagus ya, berat badannya juga bagus. Kemudian mungkin karena waktu itu saya masih di Sekdir ya, akhirnya sering pergi-pergi, jadwal pumpingnya juga nggak jelas ya, kadang sampai 5 jam gitu baru pumping lah atau apa, sampai pernah saya jadi MC wisuda, itu saya sampai kotos-kotos ya, karena namanya MC wisuda itu harus stay dari jam 6 pagi, kita sudah stay ya, persiapan dan lain-lain, sampai selesai itu kurang lebihnya jam 12, setengah 1, itu saya nggak bisa pumping dan rasanya sudah yang ya gitulah, sudah yang memang benar-benar manteng-manteng dan itu sebenarnya nggak baik gitu ya kayak gitu. Untuk menyusui secara eksklusif itu baiknya 2-3 jam sekali itu dipompa. Dan itu dia baru bisa menjadi sebagai KB alami atau metode amenorrhea laktasi. Ya. Kalau saya itu menyusui kok eksklusif, tapi kok 4 bulan sudah keluar lagi, misalnya sudah mens lagi. Lagi dia gimana untuk menyusuinya? Setiap 2 jam sekali enggak? Atau setiap 3 jam sekali enggak? Kalau jadwal pumpingnya kadang 5 jam, kadang 4 jam, kadang mungkin sehari di kantor hanya 1 kali, nah itu sudah tidak bisa aman sebagai metode amenorrhea laktasi. Dan itu terjadi pada saya begitu masuk kerja wis bubrah semua ya. Jadi jadwal pumpingnya itu udah nggak jelas. Dan untuk anak pertama itu saya kayak kejar tayang untuk pumpingnya. Jadi untuk stok besok saya baru pumping hari ini, stok besok saya stok hari ini gitu. Jadi
nggak bisa yang sampai punya simpenan banyak gitu kayak yang diposting-posting gitu ya, nggak pernah bisa. Nah, yang kedua saya mungkin belajar dari pengalaman anak saya yang pertama. Anak saya yang kedua itu dilalah perempuan, jadi mungkin untuk minum ASI-nya nggak sebanyak yang dalam artian dia cuma nyanyi sebentar, satu payudara udah tidur. Nah, itu kan saya jadi punya kesempatan untuk memompa yang sebelah. Jadi kadang saya menyusui sambil sebelahnya dipompa. Nah, itu lumayan dapatnya dan saya tampung lah ya istilahnya, karena kalau yang kiri misalnya disusui, yang kanan kan pasti mancur. Nah, itu saya tampung gitu. Jadi saya untuk manajemen laktasinya sudah lebih baik. Saya sampai menyewa ASI yang deep freezer itu kayak buat es krim di Maret. Nah, itu saya bisa sampai penuh gitu freezernya selama cuti. Jadi saya agak lebih ringan pada saat sudah masuk kerja, saya nggak khawatir anak saya kekurangan ASI gitu. Dan saya berhasil menyusui full ASI sampai 1 tahun untuk anak kedua ya. Jadi untuk menyusui tadi, untuk hormon prolaktin dan untuk kolostrum tadi, itu kita juga harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kalau kita nggak punya kemauan, aduh kok susu asiku kok sidik ya, iki aku iso rak ya nyusoni anakku sampai nanti 6 bulan. Kalau kita sudah mempunyai statement seperti itu di pikiran, nggak bakal bisa selama 6 bulan. Itu berhasil menyusui eksklusif. Ya. Kemudian mungkin bisa cara lain bisa saling sharing antar sesama yang menyusui, kemudian baca-baca literatur atau lihat postingan-postingan yang justru meningkatkan semangat ya untuk mengasihi gitu ya. Kok saya jadi ngelantur kemana-mana ya kalau membahas tentang ASI. Oke, ada lagi yang lain pertanyaannya? Untuk adaptasi fisiologi? Kalau adaptasi fisiologi. Oke, Mbak Khairunisa, ya silakan. Kalau ibu hamil itu kan biasanya ngidam ya Bu ya. Itu tuh adaptasi fisiologi atau enggak tuh Bu? Terus itu penyebabnya apa? Oke. Ya, selama yang saya baca itu dia lebih ke psikologis, dalam artian mungkin dia ingin diperhatikan oleh atau mungkin diperhatikan oleh saudara-saudaranya, atau juga sebagai bentuk dia, ini loh aku tuh hamil, ini tuh bukan kemauanku, ini tuh kemauan janin yang ada di perutku, misalnya seperti itu. Jadi dia kayak kasihan juga sih janin tuh, jadi kayak dari awal dia sudah dikambing hitamkan bahwa dia yang ingin gitu ya, meskipun sebenarnya itu mungkin keinginan ibunya. Cuma memang tergantung kepercayaan juga ya dari, kan biasanya memang ada adat istiadat ya di berbagai itu biasanya berbeda-beda. Mungkin ada yang bilang orang idam kalau nggak diturutin tuh nanti ngiler loh anaknya kalau udah besar gitu kan. Nah, kalau ini karena saya pernah mengalami sendiri, jadi saya sharingnya pengalaman saya ya. Kalau kalian kan belum mungkin sharing pengalaman tentang kehamilan ya. Oke, jadi saya sharingnya tentang pengalaman saya. Kalau saya dulu, alhamdulillah nggak merasa yang ngidam kayak orang-orang, pokoknya kudu gitu tuh enggak. Ya saya memang pingin sesuatu gitu, kadang misalnya aku kok pengen manggis ya, misalnya pas nggak musim manggis gitu, dan nggak keturutan ya udah gitu. Jadi nggak yang pokoknya harus nyari itu enggak. Kalau saya gitu ya. Jadi atau mungkin saya merasa berpikir positifnya, oh berarti saya nggak perlu mencari-cari perhatian orang-orang sekitar saya karena orang-orang sekitar saya sudah perhatian sama saya. Jadi saya nggak usah sok-sok manja, sok-sok ini requestnya bayi gitu ya, requestnya janin gitu, karena mungkin saya merasa orang-orang sekitar saya sudah cukup perhatiannya kepada saya, atau saya sudah mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitar saya. Saya belum ada penjelasan, tapi mungkin gini, biasanya kadang ada orang yang ngidam dia pengennya yang kecut-kecut gitu kan. Karena pada saat awal-awal kehamilan itu kan ada hipersalivasi ya,
hipersaliva, di mana kayaknya dia tuh kayak air liurnya tuh bertambah gitu. Jadi mungkin dia pengen makan sesuatu yang seger-seger yang bisa mengurangi rasa itu, atau karena ya tadi karena nausea tadi ya, karena ada rasa enek, pengennya makannya seger-seger. Jadi biasanya orang-orang yang ngidam awal-awal bulan itu kan kayak pengennya yang seger-seger, bakso, rujak gitu-gitu kan. Nah, itu sebenarnya mungkin untuk mengurangi ketidaknyamanannya dia yang dialami dia karena adanya tadi ada fisiologis terhadap sistem pencernaan. Tapi orang kan mengaitkannya, oh itu nganu gawan bayi, bayinya pengennya ini, gitu. Ya, jadi kalau secara keilmuan gitu, itu lebih dikaitkan dengan psikologis seseorang untuk ngidam itu. Gitu Mbak Khairunisa. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya Bu, sudah paham. Ada lagi sebelum kita lanjut ke yang adaptasi psikologis? Kalau Assalamualaikum. Oke, siapa ini? Yang mananya siapa? Tadi ada yang assalamualaikum. Siapa yang mau nanya? Sebelum kita lanjutkan ke ada. Kunti tadi, Bu. Tapi kayaknya sinyalnya jelek mungkin Kunti. Oh gitu. Mbak Kunti jadi mau nanya? Kita tunggu. Kunti masih keluar, Bu, tadi. Oh, Barusan. oke, mungkin kendala sinyal ya. Baik, sebelum ada yang nanya lagi, kita lanjutkan ke adaptasi psikologis ya. Itu untuk link absensi sudah saya kirim di Zoom chat ya, silahkan diisi melalui Google Form ya. Adaptasi psikologis. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ini kita tadi setelah fisiologisnya seperti apa, kita juga akan membahasnya yang psikologisnya seperti apa. Nih, untuk trimester 1, dampak meningkatnya hormon progesteron dan estrogen dalam tubuh ibu menyebabkan timbulnya mual muntah pagi hari, lemah, lelah, dan membesarnya payudara. Ibu merasa tidak sehat dan seringkali membenci kehamilannya. Jadi di awal-awal kehamilan ibu itu biasanya dia masih antara menerima dan tidak menerima bahwa dia itu hamil. Ya, tapi kalau memang itu sesuatu hal yang sangat diidam-idamkan, misalnya anak mahal, atau dia sudah sangat lama menginginkan anak, itu juga bisa berbeda. Jadi memang psikologis ini tidak bisa disamakan ke tiap-tiap manusia, tapi ini kita ambil secara umumnya saja ya. Nah, ini perasaan yang sering dialami ibu, dia kadang gembira, aku hamil loh, gitu, aku hamil setelah sekian lama aku menginginkan anak misalnya. Jadi kayak saya, kalau saya dulu begitu nikah, lama kan, saya 2 tahun nggak dikasih keturunan, begitu tahu saya hamil ya, saya gembira sekali gitu ya, saya sangat-sangat gembira. Akhirnya saya diberikan kepercayaan untuk hamil gitu kan. Kemudian ada yang langsung ngomong-ngomong sama teman-temannya karena dia sangat merasa senang gitu ya. Ada juga yang dia, ini Pak Mali ini belum 4 bulan, kadang kan ada yang seperti itu. Pak Mali ini belum 4 bulan, belum dikasih nyawa, gak usah ngomong-ngomong dulu lah. Gitu. Jadi kadang ada yang seperti itu juga. Ada yang langsung, aku positif loh, gitu kan. Tergantung tipikal orangnya. Nah, kadang dia juga merasa tidak sehat dan seringkali membenci kehamilannya. Kalau merasa tidak sehatnya ini mungkin ini bagi yang mengalami mual muntah ya. Jadi kayak dia merasa lemes, lelah, pengennya sih makan, tapi karena apa yang dimakan itu langsung keluar, jadi dia merasa, aduh aku kok lemes banget ya, aku nggak bisa ngapa-ngapain, misalnya seperti itu ya. Ada yang kayak, duh gara-gara kamu sih, gara-gara aku hamil nih aku jadi mual muntah terus, aku jadi nggak bisa makan. Ada yang seperti itu di awal-awal kehamilannya. Apalagi kalau memang itu kehamilannya tidak diinginkan, otomatis dia akan membenci, gitu, akan membenci kehamilannya dan akan berusaha gimana caranya dia biar nggak jadi hamil, gitu kan.
Kemudian ada juga perasaan ambivalen ya, jadi datar gini mukanya ya, antara dia seneng, sama satu lagi dia juga cemas gitu. Jadi perasaan positifnya, aku senang aku hamil, tapi dia terus tiba-tiba dia cemas, duh aku nanti bisa nggak ya nanti nih ngurus anakku, nanti anakku bisa lahir normal nggak ya? Jadi kayak yang antara dua perasaan positif dan negatif itu datang bersamaan sehingga muncullah ekspresi yang seperti ini. Kemudian nih juga ada yang merasa terpenjara oleh tugas menjadi ibu. Jadi begitu dia dinyatakan hamil, berarti kan dia sudah menjadi calon ibu. Nah, mungkin biasanya dia akan berpikir, aduh nanti aku kalau udah jadi ibu, aku nggak bisa happy-happy lagi nih sama teman-teman. Atau, aduh nanti aku kalau udah jadi ibu, aku harus nyusuin, harus begadang tengah malam, harus begini, begini, begini. Nah, dia kayak merasa terpenjara atau terbebani kalau nanti dia harus menjalankan tugas sebagai seorang ibu. Kemudian ada juga dia antipasi dan depresi karena ada perasaan tidak nyaman, terutama pada ibu yang tidak menginginkan kehamilannya. Ini kalau untuk KTD atau kehamilan tidak diinginkan ya bisa saja menjadi depresi seperti ini ya. Makanya kalian remaja menuju dewasa, ya remaja akhir, tolonglah silahkan bergaul, tapi bergaullah di jalan yang benar, ya jangan sampai ada kejadian-kejadian hamil di luar nikah ya. Kalaupun memang sudah terlanjur ada misalnya ya, amit-amit jabang bayi ya. Misalnya sudah terlanjur ada, komunikasikan dengan baik. Komunikasikan dengan baik dengan pasangan atau dengan orang tua. Ya, mau bagaimana. Jangan sampai kalian hamil di luar nikah itu sudah suatu dosa loh. Terus ada kepikiran untuk menggugurkan kandungan itu tambah lagi dosanya ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau memang sudah terlanjur ya sudah komunikasikan dengan kamu berbuatnya dengan siapa, dengan pasangan itu dikomunikasikan, komunikasikan dengan orang tua, terus maunya bagaimana ya silahkan dikomunikasikan. Ya, tapi ya jangan sampai terjadi seperti itu, harus benar-benar berhati-hati untuk terjadinya hal-hal seperti ini ya. Masa depan kalian masih panjang, masih cerah ya, masih berkilau di depan. Jadi hati-hatilah dengan pergaulan. Cari teman-teman yang benar, cari teman-teman yang bisa membawa kalian kepada kebaikan, bukan sebaliknya. Ya. Kemudian dia juga kadang ada kecewa. Mungkin kecewanya ini misal karena dia misalnya ini hamil anak kedua, kemudian anak yang pertama masih kecil, atau mungkin dia ini tidak direncanakan kehamilannya. Misalnya dia sudah sebenarnya sudah KB, tapi kok dia termasuk ke dalam yang angka kegagalan KB kan angka keberhasilan KB nggak ada yang 100% kan. Nah, mungkin dia masuk yang di angka kegagalan yang 0, sekian persen itu misalnya. Kemudian terjadi cemas, misalnya, cemasnya itu ya tadi, cemasnya nanti aku setelah hamil aku masih tetap bisa aktivitas nggak ya? Aku nanti bisa menjaga dia nggak ya? Kemudian juga terjadi penolakan. Kalau memang dia benar-benar tidak menginginkan kehamilan itu sampai akhirnya sedih gitu ya. Atau ini ada sedih stadium 3 gitu, sampai nangis seperti itu ya. Nah, ini kalau memang dia sudah mengalami hal-hal seperti ini, dia membutuhkan suatu perlakuan khusus atau support khusus. Apa yang harus dilakukan? Jangan sampai dia sudah merasa seperti itu, dia berusaha menyelesaikan sendiri malah gagal nantinya ya. Nah, ini juga ada perasaan cemas dan marah karena akan punya tanggung jawab sebagai ibu. Ada juga yang menerima atau menolak perubahan fisik, ya. Jadi kadang dia akan merasa, aduh nanti aku kalau hamil udah nggak seksi lagi nih, nanti perutku tambah gede, nanti aku tambah gendut, nanti suamiku tambah sayang atau nyari yang lain ya, misalnya seperti itu. Jadi ada kekhawatiran seperti itu. Ya, ada juga yang menerima, misalnya kayak dulu karena saya dulu kurus banget ya. Saya kurus banget dulu, cuma 43 kilo. Jadi begitu hamil, saya merasa saya lebih seksi gitu, dan saya senang gitu dengan perubahan fisik yang terjadi pada saya gitu. Jadi saya termasuk yang menerima kalau dulu. Termasuk menerima karena memang saya ingin gemuk itu susah sekali. Tapi kalau sekarang kok kayaknya kebablasan ya. Sekarang
tahu-tahu udah 54 aja gitu ya. Nah, ini kemudian ada juga faktor-faktor yang bisa membantu kestabilan emosi ibu. Ya, jadi misalnya ibu mempunyai masa kanak-kanak yang bahagia, sehingga dia menganggap, oh kalau punya anak juga itu akan menyenangkan gitu, akan menyenangkan. Oh dulu aku tuh seneng pas masih kecil, terus aku punya adekku tuh lucu misalnya, dan dia akan membayangkan itu akan terjadi pada kehidupannya atau pada keluarganya. Kemudian pandangan mengenai keluarga bahwa di dalamnya terdapat hubungan yang saling memuaskan. Ya, mungkin kalau dia memang hubungan antar keluarganya baik, saling mendukung, saling support, saling membantu. Nah, dia juga akan bisa lebih mudah menerima kehamilannya. Kemudian ibu mempunyai hubungan yang sehat dengan suami, dan ibu tidak diganggu oleh kesulitan sosial ekonomi. Hubungan yang sehat dengan suami ini dalam artian mungkin memang kehamilan ini dia sudah merencanakan dengan suami, misalnya seperti itu. Kemudian suami juga support dengan kehamilannya ibu. Nah, itu bisa membantu kestabilan emosi ibu. Dan ibu tidak diganggu oleh kesulitan sosial ekonomi ya, dalam artian secara sosial ibu bisa bersosialisasi dengan sekitar, baik itu dengan keluarga, dengan tetangga, atau mungkin dengan rekan kerja. Kemudian secara ekonomi, ibu juga tidak ada kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu juga bisa membantu kestabilan emosi ibu. Tapi ini juga yang untuk sosial ekonomi juga nggak sebagai mutlak patokan ya. Kadang mungkin dia juga ada yang dari sosial ekonominya menengah ke bawah, tapi dia mempunyai mindset bahwa misalnya banyak anak banyak rezeki, misalnya bahwa dia oh ini tuh pokoknya sudah pemberian dari Allah, Allah tahu rencana yang paling bagus untuk umatnya, misalnya seperti itu, dia juga akan bisa menerima itu dengan lebih mudah. Nah ini untuk trimester pertama, ibu akan selalu mencari tanda-tanda untuk lebih meyakinkan bahwa dirinya memang hamil. Ya, setiap perubahan yang terjadi pada tubuhnya akan selalu diperhatikan dengan saksama, dan pada awal-awal biasanya banyak ibu yang merahasiakan kehamilan awal karena dia memang merasa belum yakin, karena memang kan hanya dengan PPT saja tidak bisa dijadikan sebagai tanda pasti kehamilan, ya kan? PPT itu bukan merupakan suatu tanda pasti kehamilan, dia masih merupakan tanda mungkin kehamilan. Untuk tanda pastinya apa? Kalau sudah dibuktikan dengan USG atau sudah terdengar denyut jantung janin, itu baru dikatakan bahwa ibu pasti hamil. Ya, kemudian kekhawatiran pertama pada trimester ini dan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya keguguran. Kemudian beberapa wanita mengalami gairah seks yang lebih tinggi, sedangkan jadi ini minoritas ya kalau gairah seks yang lebih tinggi, dan sedangkan untuk mayoritasnya dia akan mengalami penurunan libido selama periode ini karena mungkin dia lebih cemas, aduh nanti kalau aku berhubungan sama suami terus nanti aku keguguran nggak ya gitu, karena kan memang masih rentan sekali ya di trimester awal kehamilan. Kemudian kebutuhan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan suami sangat diperlukan. Nah untuk bagi pria, nah pada saat dia tahu istrinya hamil, nah, dia kalau memang itu kehamilannya yang sangat diinginkan, dia akan merasa bangga. Oh, berarti aku bisa nih, gitu. Aku benar-benar bisa menjalankan tugasku sebagai suami, misalnya. Dalam arti untuk mendapatkan keturunan, ya. Kemudian ada juga yang calon ayah yang sangat excited. Jadi kadang sampai istrinya nggak boleh ngapa-ngapain, terus semua keperluan istrinya dipenuhin, gitu ya. Istrinya dipijetin atau diapain gitu ya. Jadi memang yang benar-benar dia sangat care pada istrinya. Tapi ada juga pria yang hasrat seksualnya terhadap wanita hamil relatif lebih besar. Nah, kalau ini yang terjadi, sedangkan misalnya istrinya itu termasuk ke mayoritas tadi yang mengalami penurunan libido. Nah, ini perlunya tadi komunikasi yang efektif ya, komunikasi yang baik dan efektif, sehingga tidak terjadi suatu permasalahan dalam rumah tangga yang bisa menyebabkan kondisi psikologis ibu terganggu. Nah, untuk trimester 2, ini dia disebut periode sehat ya, di mana tadi dia sudah mulai menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan, dia sudah mulai merasa nyaman ya, sudah tidak mual muntah lagi ya. Dia kemudian karena sudah bisa mendengar denyut jantung janinnya itu, dia bisa merasakan lebih
wah ini akhirnya aku benar-benar ada sesosok makhluk lain loh di perutku gitu ya. Dia mulai merasa menerima itu kehamilannya. Kemudian untuk trimester 3 ini dia disebut dengan dia sudah harus bersiap-siap ya, kapan akan muncul tanda-tanda persalinan. Kemudian dia sudah mulai mempersiapkan bagaimana sih nanti aku akan melahirkan di mana, kemudian mau dibantu siapa, metodenya bagaimana, kemudian nanti aku mengasuhnya seperti apa, mau dikasih nama siapa, itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan di trimester 3 kehamilan. Kemudian pada saat akhir kehamilan, ketidaknyamanannya akan semakin meningkat dengan semakin membesarnya perut. Biasanya dia juga nafasnya akan lebih engap, kemudian akan lebih terasa berat, pinggang sudah mulai pegel-pegel, akan tadi terjadi lordosis, kemudian sering pipis di saat malam, kemudian mau tidur miring kiri nggak enak, miring kanan nggak boleh lama-lama, telentang nggak boleh, telungkup apalagi ya, bisa jadi gasing nanti dia kalau telungkup kan. Nah, itu sudah akan dirasakan pada ibu-ibu hamil di trimester 3. Justru biasa kalau di trimester 3 itu kayak merasa pegel di bagian pinggang gitu ya. Kemudian ada proses psikologis dalam kehamilan berjalan, psikologisnya. Nah, itu bisa berasal dari mana saja, baik itu suami, orang tua, kemudian kalau misalnya ini bukan anak pertama, dia juga mendapatkan dukungan dari anaknya, teman kerja, dan juga orang-orang di sekelilingnya. Kalau memang ada yang nyinyir atau ada yang mengatakan suatu hal-hal yang membuat psikologis ibu tidak nyaman, ya sudah di kick out aja ya, di skip aja orang-orang yang seperti itu. Ibu milih-milihlah temannya selama kehamilan sehingga bisa menciptakan suasana psikologis yang nyaman ya, yang tentunya juga nanti akan berpengaruh terhadap janin yang dikandung oleh ibu. Ya, jadi ada support keluarga itu jelas ya. Harus reaksi yang harus dilakukan ibu. Yang pertama adalah menerima kehamilan, menghilangkan rasa takut terhadap persalinan, kemudian menerima peran bahwa dia akan menjadi seorang ibu dan menciptakan ikatan antara ibu dan janin. Jadi selama hamil mungkin dia sering mengajak bicara janinnya, sering menyanyikan, sering dibacakan Al-Quran, misalnya seperti itu. Itu bisa menciptakan ikatan antara ibu dan bayi. Nah, kita sebagai nakes ngapain nih kalau ada ibu hamil? Ya kita juga inilah kita memberikan afirmasi-afirmasi positif, yakinkan pada ibu bahwa ibu adalah seorang ibu yang bahagia, kehamilannya kehamilan yang sehat, ibu akan melahirkan secara normal ya, dan perlu untuk menjalin suatu komunikasi yang efektif ya antara bidan dan klien gitu. Kalau tidak ada pendekatan, tidak ada komunikasi ya, itu kita akan susah untuk memberikan suatu support atau suatu masukan kepada ibu hamil yang mengalami suatu permasalahan. Ya, jadi yang untuk pertama kita harus tahu, kita harus bisa masuk dulu, harus bisa mendekati ibu sehingga ibu bisa lebih terbuka pada saat ibu mengalami suatu permasalahan selama kehamilannya. Nih ya, fungsi nakes dia sebagai fasilitator. Nah ini kayak tadi misalnya saya sharing pengalaman saya selama kehamilannya bagaimana, persalinannya bagaimana ya. Kalau persalinan saya yang pertama itu saya memang merasa, wow banget gitu ya. Kalau saya nggak ingat saya bidan aja saya udah jejeritan mungkin ya. Saya udah jejeritan di rumah sakit tuh rasanya yang, pokoknya susah untuk diungkapkan dengan kata-kata ya. Jadi karena memang saya pada saat persalinan itu kontraksi saya itu sangat bagus ya. Jadi dalam 10 menit itu saya bisa 4-5 kontraksi dalam jangka waktu yang lumayan lama. Cuma untuk pembukaan satunya itu saya agak lama gitu. Jadi dari sore ya, dari hari Rabu sore kalau nggak salah ya. Rabu sore itu saya buka satu, habis Isya itu masih buka satu, rasanya tuh udah nggak karuan ya. Tapi kemudian jam 12 malam persis itu saya sudah pembukaan lengkap.
Jadi kan cepat sekali ya dari pembukaan 1 ke pembukaan 10 itu sudah sangat cepat, sudah lengkap. Tapi pada saat mau mengeluarkan, nah itu mungkin saya kan waktu itu belum pinter ngedennya ya, dalam artian saya merasa ngeden saya itu udah bener gitu. Ngedennya itu di bawah posisinya.